kasih bagi kita 10 juta. Jadi yang pulung kan. Rumah sakit Blite kan ngurusi. Oh, berarti batas resiko saya, batas rugi saya adalah 9 juta. Di periode 5 year ini batas rugi saya adalah 2,9 juta. Yang kita perhatikan atau yang teman-teman perhatikan adalah bukan per layernya, tapi di ujung kiri atas itu ada jumlah tuh. Nah, kalau di ujung kiri atas sudah masuk jumlahnya 12 juta, maka teman-teman harus langsung close. Apapun terjadi. Bagaimana cara ngetutnya? Langsung kalau saya tem. Coba itu enaknya MT5 ya teman-teman. Ini bagi yang belum kenal dengan MT5 itu MT5. Mau close pun langsung aja secepat kilat. Tempat gak bisa begini kalau di handphone. Yang saya tahu, tapi tahu sih kalau sekarang apa udah update apa belum. Tapi jelas M5 keren. Oke, mau apa belum bisa. Oke, nah itu cara copet. Bahasa yang kalau copet itu lotnya digedein ya. Yang biasa copet sini Telia. Jadi lotnya digedein, tradingnya trading pendek aja kita. Seperti itu. Jadi dalam hitungan menit, dalam hitungan detik kadang udah profit langsung sikat aja. Gitu ya. Kalau lotnya digedeikin. Itu jelas ya, itu yang dimaksud 3%. Jangan hanya ke saya, ini batas SL-nya di angka berapa. Saya punya kalau ngitung angka harga ya. Udah 3% jumlah duit aja. Kalau saya sih suka seperti itu. Gitu. Jadi saya tidak biasa yang puyeng-puyeng. Trading itu simpel lah, nggak perlu yang bikin rumit, bikin puyeng-puyeng. Trading itu yang simpel-simpel aja. Oke, teman-teman, ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Telia monitor. Mana Telia? Telia sudah lama gak dengar suaranya Telia. Siapa Ji? Gitu. Telia kemana aja di kemarin hari Minggu Telia absen loh, nggak ada edukasi. Iya Pak Haji, biasa lagi rada nggak enak badan. Ini mah diberikan ke kota. Oke, nah teman-teman, beliau ini orang yang pertama sejarahnya tahu saya big group ya, seperti yang bilang teman-teman dulu Telia pernah ikut kasih scam yang tadi saya cerita, dan dari sana saya bilang mendingan kita belajar trading yang sebenarnya aja dengan market dunia, market yang langsung kita bertransaksi, kalau profit hari itu langsung close, itu enak langsung diambil. Oh gitu ya Pak? Iya, akhirnya Telia belajar, dan baru 1-2 bulan aja Telia belajar. Dia Telia ini teman-teman, dia bukan basic awalnya trader, bukan. Dia ibu rumah tatulen, ibu rumah tangga yang biasa ngurus keluarga gitu. Ya hari ini dia dengan teori MRC, langit bumi dan candle kejepit sudah bisa menghasilkan puluhan juta setiap harinya. Oke, Teteh silakan. Setan digunakan kebanyakan di akhir-akhir ini. Teteh pakai apa sih? Akhir-akhir ini biasa Pak Haji garis kandang ayam. Garis kalau marketnya boleh masih setia sama RNR Pak Haji, sama pantulan para MA. Itu ada tambahan ya Pak Haji, suka biar nggak pusing gitu. Kadang-kadang ya kalau musim itu udah cukup 710 sama 50. Saya tambahin itu MA 100, MA 200, MA 300 sama MA 400. Kalau paling bawah itu dia nyentuhnya paling ke MA 350 Pak Haji. Jadi buat patokan sih Pak Haji. Pantes cara ya. Saya kan tadi nge-share profit. Ini garis apaan lagi? Oke. Nah itu. Ngecek aja gitu maksudnya. Tapi di apa sih, dilihat ke belakang, di riwayat yang ke belakang itu, kalau misalkan yang MA 200 itu jebol, dia ngejar yang MA 300 itu nungguin dulu di bawah gitu. Kalau jebol sama bodinya, nanti kalau sumbu terakhir dia lentul di MA 300 ya kita gaspol buy. Cuman satu candle ke atas aja pakai lot besar ya profit gitu Pak Haji. Alhamdulillah bisa nyopet.
betul betul. Nah itu ya inti poinnya adalah Mars itu para EMA, kita main para EMA dan gas-gas EMA ini adalah sebenarnya SNR juga sebagai support atau resisten juga. Buktinya itu di area ungu tuh di layar yang saya buat itu kan jepit kan di sana itu support dan di sana yang berperan. Iya. Gitu. Jadi Itu paling favorit itu kalau ada candle kejepit sama candle pembalikan Pak, tapi lebih cepat infonya di M1. Gitu. betul. Di M1 ya pergelangan gue cepet. Kalau misal satu candle habis di M5 baru setengah aja, kalau M1 udah ada pembalikan dan udah penyilangan, jadi udah lebih yakin gitu Pak Haji. Betul, betul. Baliknya juga di M1 itu dia nyentuhnya, kalau M1 itu pendek ya Pak Haji, jadi dia nyentuh paling di M50 kalau nggak di 100. Nanti ada pembalikan lagi di bawah, bisa buy lagi dari bawah. Iya. Panton ya. Oke. Nah itu teman-teman ceritanya Telia yang hari ini menjadi seorang trader sukses. Asik, kepala ibu rumah tangga yang biasa pakai dasteran. Ada yang mau enggak teman-teman? Silakan. Buka mic-nya, silakan jalan bertanya. Ada. Silakan Kang Haris. Aduh, aing kangen euy. Langsung Haris Jubang. Silakan Kang Haris. Ya. Ini misalkan gitu ya, kan dia contohin misalnya tembus ke bawah M50 sama bodinya. Iya. Terus dia balik lagi tentu. Ya, dia M50 tuh. Lanjut gimana? Iya. Kita langsung OP buy atau nunggu kena berikutnya dulu. Gitu. Dia tuh maksudnya mantul dia 50 gitu. Iya, mantul. Misalnya dia tembus ke bawah dulu, terus mantul. Nah, dia tuh. Kita langsung OP buy atau nunggu dulu konfirmasi kena berikutnya. Kalau anak kita di M5, kalau kita entry-nya di M1 itu kan lebih cepat dapat sinyal-sinyal pembalikan. Walaupun misalkan di di M5 itu lagi running buy kan ya, cuma di M5-nya itu RSI-nya juga masih di atas 50 juga. Cuman ketika dia lagi membuat merah di M5 itu saya selalu naik cepat M1 gitu. Di M1 itu suka bikin candle pembalikan. Nah, habis candle pembalikan itu yang keduanya candle lagi naik atas itu saya sell. Nah begitu dari bawah juga gitu kan, dari bawah juga saya kalau entry di M1 selalu lihat patokannya di M5. Ketika si di M5 itu membuat naik ke atas gitu ya, habis pentulan itu saya suka lihat kayak kalau misalkan ada kan pembalik kan saya gaspol lah, takkan gak konfirmasi apapun, mungkin dia bisa cuma napas aja penerusan langsung sell ke bawah. Saya pantulan berikutnya untuk sell ketika di M1 atau di M5 dia pantuli sumbu di 5710 langsung habis itu nge-sell lagi gitu Kak kalau saya. Cuman kalau untuk nyopet sih ketika si candle bergerak ke bawah gitu ya menuju M50 saya nggak nyopet dan di M5, saya punya di M besar. M besar itu lebih akurat gitu, dia nunggu dulu ke M50 candle-nya itu udah 50 bahkan udah ngelewatin dulu sedikit, saya di sana buy gitu. Kalau di M1 itu udah naik, udah ada candle pembalikan karena udah udah informasinya udah cepat gitu. Jadi kalau di M30 dia cuma napas aja ke atas. Nah, saya dari situ jadi jatuhnya kita di pucuk ambil profitnya. Itu Pak. Jadi ternyata di M30 kayak gitu. Kalau nyopet Pak, Ya. kalau nyopet gunakan pantulan itu akurat di temprem M30 atau M15. Itu kalau di tempreman itu untuk pet pantulan kurang enak, maksudnya gini, kadang di M1 itu MA50 jebol, MA 100 dijebol, MA 100 dijebol. Nah, ketika lihat para MA udah dijebol sama berarti saya lihat yang 30-nya dia masih jauh, kayak 100-nya saya nunggu dulu M30 sih candlenya
mantul gitu ke bawah. Kalau nggak mantul ke bawah ya di M1 saya nggak ngapa-ngapain kalau misalkan nggak ada konfirmasi pembalikan gitu Pak. Kalau nyopet pantulan mau ngambil di M50, 100 ataupun 200 saya nunggu konfirmasinya di M30. Jadi antrinya saya di M30. Berarti yang Gitu. 30 ya. Jadi jadi nggak kegusur banyak. Kalau misalkan Bapak entry di M1 ya contohnya, ini si candlenya udah mau mantul nih di EMA 100. Nah, karena pengalaman saya dulu ketika ada satu candle mantul di EMA 100 gagal gitu. Gagal pantulan walaupun dia tidak ada candle balikan. Gagal pantulan juga. Kalau di EMA 30 atau EMA 15 itu pernah gagal sih. Kalau cuma mau nyopet pantulan angkat banget dia lagi ke atas. Pasti di M1 ngebuat pembalikan. Kalau di M30-nya dia benar-benar mantul di MA50 atau 100 itu. Kalau di M1 sih kurang kuat ya, mungkin terlalu pendek waktunya. Jadi saya nunggunya garisin dulu. Dia 30 saya garisin. Nanti saya lihat di M1-nya dia angkanya di berapa. Jadi saya siap nyopetnya, nanti nunggu si M1 mendekat ke garis udah di garis di M30 gitu. Di M-nya mendekat misalkan di sebelum MA 100 itu kan ada 50 dulu. 50 kan suka dijebol tuh kadang-kadang dia. Kalau dijebol mungkin dia ngejarnya MA 100 ya saya tunggu di bawah gitu. Gitu Pak Wijaya. Kalau saya di petnya begitu. Oh, bukan M1 berarti M30 atau M15 ya? M15 bisa, M30 bisa, itu siapa yang paling saya suka pakai gitu analisanya gitu. Kalau M1 cuma buat entry aja, tapi karena saya analisa di M30 itu pantulannya lebih kuat dibanding kita nungguin pantulan di 1 5. Iya. Kalau bisa dimudah, mudah-mudahan. Iya, ada Lagi Pak. ini. Udah. Ya, kasih Teh. Iya, sama-sama. Oke, keren. Terima kasih. Nah itu Kang Haris. Jadi poinnya ya Pak, kan untuk pembalikan itu kantornya M30 dan perhatikan Haris Pak Emma kalau teman-teman mau ngambil pembalikan ya. Kenapa? Karena pantulan di EMA 710 pantulan bukan 710 itu untuk jebolan ya, penyilangan. Pantulan di EMA 50-nya di M30 apalagi M atau 200 itu tenaganya lebih kuat dibanding minimal untuk nyopetnya agak panjang gitu kan, dibanding dengan sekarang kita lebih memperhatikan pantulan EMA 50, 100 dan 200 di M1. Benar, sering kejebol gitu kan. Jadi terusnya adalah biar kita tidak terjebol ya. Lihat M30-nya ini udah deket nggak ke EMA 50 gitu. M30-nya ini ke EMA 100 udah deket apa enggak gitu. Kalau udah dekat, udah nyentuh, ya udah bisa ngegas untuk ambil entry terbaliknya atau entry berlawanan. Iya Pak Ji, kalau misalkan di H4 itu kalau lagi tren atau lagi uptrend cuma menggunakan pantulan EMA 710 juga udah sangat kuat ya, karena mungkin kita kan yang 4 jam sekali itu ya Pak Ji. Kalau di H1 cuma mengandalkan M50 aja udah bagus juga kan, ataupun EMA 710 pantulnya udah lumayan. Kalau di M30 lebih sering ke EMA 5 atau 100 itu lebih kuat dibanding M1, karena waktu di M1 kan dulu belum paham ya Pak Ji. Ketika si candle dekat aja dia kan sering kejebol, ternyata dia masih turun ke bawah. Nah ketika lihat M30-nya dia masih jauh gitu kan, dia kan masih ngejar MA 50 atau MA 100, jadi di M1-nya saya gusur gitu. Sekarang antisipasinya begitu Pak, ini kalau di M1 cuma melihat konfirmasi balik aja gitu. Kalau mendekati candle mau menyentuh di M50, saya spoiler tipis-tipis dulu. Ketika saya nengok M1-nya udah ngebuat morning star, saya tambahin layernya gitu Pak Ji, layernya. Berarti udah yakin, mantulnya juga di M30 kan jauh ya Pak Ji. Jadi layer untuk buat tiket
ya. Siap terkopi. Ya betul. M1 itu gunanya untuk melihat adanya sinyal pembalikan. Barusan seperti itu yang terlihat. Jadi kalau di M1-nya misalnya si harga udah nyentuh M50 di M30 nih misalnya. Udah nyentuh nih. Langsung udah nyentuh. Cek di M1. Oh, M1 ternyata ada error atau misalnya M1 ada bullish engulfing, ya udah digas lah. Atau misalnya M1 ada Morning Star, digas aja langsung. Nah itu yang dimaksud sama materi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Ini materinya agak tinggi, mudah-mudahan teman-teman bisa masuk lah, bisa paham. Bagi yang belum paham nanti lanjut diskusi aja di grup. Jangan lupa teman-teman ada di grup itu sering bawel lah di grup ya. Jangan ini ya. Kita semuanya yang saya harap teman-teman semua yang sudah profit, yang suka profit dan udah makin sering profit, ayo biar rezekinya berkah, ilmunya bertambah, bagiin ke yang lainnya, sharing setupnya di grup. Tidak perlu takut salah, karena urusan kita manusia, salah mah tepatnya gitu kan. Yang terpenting adalah ilmu kita bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, kita lihat tadi udah bercerita. Siapa lagi yang mau bercerita atau bertanya silakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit ke depan. Di sini tadi yang Iba Entelina mau tanya nggak? Apalagi, ayo sekarang nih kayak sekarang seperti yang lagi running nih. Ini kan di M1 loh, di sini. Nah ini adalah dia mantul di M50-nya dan dia ngebentuk apa coba? Ini adalah bullish engulfing, artinya candle balikan. Jadi di sini bisa ngebuy tadi. Kalau mau lebih agresif sebenarnya dari sini pun ketika dia udah mantul ke atas, udah kelihatan motong lagi ke M50, apalagi di sini kita cek misalnya RSI-nya udah naik di atas 5, bisa langsung buy tadi, kan. Tapi ini adalah sesi mendekati news, kayaknya ada news ya. Newsnya yang kecil sekarang. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sini, nah apa yang terjadi dengan M15? Dia seperti apa? Gitu. Kalau yang jadi ngentri itu pakai waktu ya teman-teman. Lihat kalau dia M15 berarti dia gantinya per 15 menit sekali. Sekarang handphone jam 20.42, 3 menit lagi dia ganti candle. Harus nyampe itu ke sana ya teman-teman. Jadi jangan asal gas-gas aja. Oke, jadi materinya malam hari ini kan lengkap. Emang teori MRC yang saya garap adalah MRC untuk penerusan, kalau untuk sideways-nya di bumi langit aja atau di garis kandang. Kalau untuk pantulan kita menggunakan teori candle kejepit di rally base rally atau drop base drop ya, atau DBD atau RBR, itu candle kejepit ya. Karena itu adalah area-area yang potensial untuk pantulan atau untuk pembalikan. Ada lagi yang mau bertanya? Bang Abid, monitor Bang Abid. Saya ingin dengar suaranya nih. Masuk. Ada. Hari ini, Mas Abid banyak pakai yang mana? Saya baru mulai entry habis maghrib tadi, karena dari pagi nggak sempat buka market, cuma lihat-lihat di grup aja. Untuk hari ini masih pakai teknik ini aja sih, penerusan aja. Jadi sama copet-copet paling, karena ya agak sibuk hari ini soalnya. Mas Abid masih kerja nggak sih? Masih. Oh, tak kira tapi kan sekarang udah mulai mendekati puluhan juta loh per bulan dari forex. Pak masih setia, masih semangat kerja. Ya masih lah, sembari aja. Jadi ini sampingan mah. Sip. Ya, saya lucu kalau bareng dengan Mas Abid. Teman-teman, saya sering bareng dengan Mas Abid itu kita yang paling sering ketemu kita di mana sih Mas Abid kalau sering bareng?
di kantor kita lah. Bukan lah, kita